Shalom semua untuk Sobat BMTV, kembali lagi di saat teduh pagi hari ini. Sebelum kita mulai saat teduh, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini atas kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini dan kami mengucap syukur Tuhan, biarkan di pagi hari ini kami boleh harus terus haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di pagi hari ini Kau akan kenyangkan setiap hidup kami dengan kerohanian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Renungan saat teduh pada pagi hari ini berjudul haus dan lapar akan Tuhan. Salah satu hal yang dibutuhkan manusia untuk tetap hidup adalah makanan. Tanpa makanan kita akan mati. Tapi tidak hanya sekedar membicarakan tentang makanan, lebih dari itu pasti kita juga ingin dipuaskan atau dikenyangkan oleh makanan itu sendiri. Ketika kita belajar firman Tuhan, ada dua hal yang akan kita temui di beberapa ayat, yaitu sebab dan akibat. Setiap kali kita melakukan firman Tuhan, maka akan ada akibat yang dihasilkan. Atau seringkali dikatakan dengan statement yang cukup populer, biarlah kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Matius 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di dalam ayat ini kita belajar bahwa yang menjadi bagian kita adalah harus berbahagia sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, memiliki hasrat yang kuat akan Allah. Dan bagian Tuhan adalah memuaskan kita. Ketika kita sudah dipuaskan atau dikenyangkan oleh Tuhan, maka tidak ada tempat untuk dunia, keinginan daging ataupun dosa yang akan mengisi dalam hidup kita. Kita pasti pernah mengalami ketika perut kita sudah kenyang, ada teman yang mencoba menawarkan makanan. Pasti kita akan menolaknya dan mengatakan maaf, saya sudah kenyang. Bahkan mungkin kita mau muntah melihat makanan saat perut kita sudah begitu sangat kenyang. Begitupun dengan kehidupan ini. Ketika surga sudah mengenyangkan hidup kita, dengan sendirinya kita akan menolak segala jenis penawaran dunia, keinginan daging ataupun dosa. Bahkan mau muntah ketika kita melihatnya saja. Tetapi janganlah berfokus kepada setiap penolakan demi penolakan terhadap dosa ataupun keinginan daging, karena penawaran itu akan terus ada selama kita masih hidup. Fokuslah untuk memiliki hasrat yang kuat, haus dan lapar akan Tuhan. Maka kita akan dipenuhi serta dipuaskan oleh hadirat-Nya. Langkah yang praktis bagaimana untuk kita mengalami haus dan lapar akan Tuhan adalah dengan cara kita berpuasa. Mungkin manusia lahiriah akan terus merosot, tetapi manusia batiniah kita akan semakin naik dan terus diperbarui. 2 Korintus 4 ayat 16. Di dalam Matius 4 ayat yang ketiga sampai keempat berkata demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sendiri waktu berpuasa selama 40 hari, dengan tegas berkata kepada si pencoba, bahwa ada yang lebih penting dan utama dari makanan jasmani, yaitu makanan rohani. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan khawatir akan apa yang dimakan, diminum, dan dipakai, karena semuanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita harus mencari hal yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 31 sampai ke 33. Haus dan lapar akan Tuhan akan menarik hadirat-Nya untuk memenuhi pribadi kita dan menutup setiap celah yang ada di dalam setiap hidup kita. Jadi di renungan pagi hari ini saudara, mari kita sama-sama memiliki haus dan lapar akan Tuhan,
sehingga Tuhan mengenyangkan di dalam setiap hidup kita. Sehingga ketika kita berjalan, nanti kita melakukan aktivitas selanjutnya, kita akan menolak dengan sendirinya dengan penawaran-penawaran keinginan daging maupun dosa yang ada di dunia ini. Hari ini saudara, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Mari kita mau cari wajah Tuhan lebih lagi. Milikilah haus dan lapar akan Tuhan lebih dalam lagi. Sampai di pagi hari ini, hidup kita benar-benar dikenyangkan oleh hadirat Tuhan saja, bukan dikenyangkan oleh hal yang lain.
rencanamu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari ya Tuhan, di pagi hari ini kami akan menari dan bersuka karena Engkau mengenyangkan setiap hidup kami Tuhan. Bukan dengan dunia, tapi Engkau mengenyangkan hidup kami dengan surga. Oh, haleluya Tuhan. Dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa orang yang mendengarkan saat teduh di pagi hari ini, Engkau akan memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan di hari ini hidupmu akan dikenyangkan oleh surga. Hadirat Tuhan sendiri yang akan mengenyangkan hidupmu. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Kau mengenyangkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarkan hari ini surga terus terbuka atas setiap hidup kami. Berikan hati kami memiliki respon hati yang benar, yang terus haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami akan terus dikenyangkan oleh surga, bukan dikenyangkan oleh hal-hal yang lain. Terima kasih Yesus. Kami selesai untuk saat teduh di pagi hari ini Tuhan. Kau berkati setiap aktivitas kami selanjutnya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan khawatir dengan apa yang akan kami makan, dengan apa yang akan kami pakai. Karena semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa. Dan fokus kita hanya mencari kerajaan surga, dan kita dikenyangkan oleh kerajaan surga itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.